di tengah maraknya musisi cover ya, yang menyanyikan lagu-lagu orang lain, singer songwriter itu penting banget sih di era sekarang ya. Pasto reuni nih, lu gimana? Lu mau nggak? Welcome back to The Rap Show. The Rap Show. The Rap Show. The Rap Show. Mana? Wow, akhirnya setelah vakum selama berapa tahun ya? 2 tahun kali? 2 tahun ya? Serius 2 tahun? Iya. 5. 2 tahun apa? Bener? Pelatih bola ya terakhir ya? Atau terakhir siapa ya? Kurniawan Dwi Yulianto ya? Ya udahlah, nggak dibahas banget Ya, kayaknya sih. maksudnya ini pertama kali akhirnya bisa kembali lagi The Rap Show. Yang pasti karena sudah ada mic baru ya. Mic baru dari Suara Bangun Solusi nih. Ya, Endorse. ada Shure. Wah, Hidup mantap. endorse. Mantap nih. Jadi soundnya juga lebih Mengayomi ya. satu mengayomi dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Dan bintang tamu pertama setelah The Rap Show vakum ini adalah Nyong Ambon. Nyong Ambon. Manise. Beta punya teman bernama Ryan Bono. Yeah. Tepuk tangan. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat? Bro. Ini Kita- bestie saya ya. Kita sok Bestie ya. iya aja di podcast ini ya. Jadi Ryan Bono ini adalah salah satu artis dari Semesta Records ya. Ya. Yang dimana Semesta Records itu adalah dipimpin oleh seorang musisi ya, Ya. berasal dari Ciledug. Ciledug Raya ya. Langsung aja Bung ya. Ya. Bagaimana setelah sekian lama akhirnya bernaung di sebuah label baru, Semesta Records. Apa yang lu rasain nih setelah lu kan bisa dibilang melalang buana ya ke Ya. beberapa label juga kan. Ya. Terus sempat ya dari Pasto dulu, dari zaman berempat sampai akhirnya cuma berdua kan. Ya. Jadi duo, terus akhirnya lu solo juga bersama dengan beberapa label kalau nggak salah ya. Ya. Yang membuat lu akhirnya mau kerja sama Semesta Records apa? Oke, sebenarnya yang paling signifikan adalah kalau gue mau tarik ke belakang ya. Setelah cabut dari Pasto itu 2012 lah efektifnya. Ya. Setelah itu gue ketemu dengan banyak label, dengan beberapa label yang waktu itu gue sempat merilis beberapa karya juga sama label-label tersebut gitu. Yang di dalam kontrak sebetulnya setiap label yang gue sign itu di dalam kontrak sebenarnya mau bikin album. Tapi kenyataannya ngerilis hanya single gitu. Akhirnya gue hengkang dari satu label dan masuk label lainnya. Nah, 2021 pertama kita engagement penjajakan awal sama Semesta Records kan. Ya. Dan akhirnya bisa rilis album di 2023 ini, di Januari kemarin. Itu gue bener-bener kalau ditanya rasanya kayak apa, spiritnya kembali ke awal atau gue seperti memulai kembali lagi gitu. Memulai kembali segala sesuatu yang sudah lama gue pendam gitu, dan yang sudah lama hilang juga attach-nya tuh, ikatan antara seorang talent artis sama label gitu. Bagaimana proses kerjasama, proses kreatif, proses segala-galanya gitu sama Semesta Records. Gue merasa menjadi satu, bahasa kerennya tuh second curve ya, kesempatan kedua yang akhirnya bisa genap gitu. Gitu, berkat luar biasa sih buat gue, bro. Jadi selama ini label-label yang sebelumnya memang hanya menjanjikan saja ya untuk lu rilis album, atau memang mereka belum percaya sama lu saat itu, atau gimana sih sebenarnya? Kalau label sekarang tuh kan ya memang prinsip merilis album kan jadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan gitu ya, Ya. secara bisnis ya. Cost-nya juga kan nggak? Cost-nya juga besar kan.
Tapi kan itu semua tidak dibahas di dalam kontrak. Di Oke. dalam kontrak bilangnya bikin album. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata rilis single, terus singlenya nggak jalan, itu dianggap menjadi sebuah gue mau bilang kegagalan juga nggak enak, tapi dianggap sebuah hal yang tidak cukup potensial untuk dibikin Warning ya? album Kayak gitu, warning ya? gitu loh. Akhirnya jadi nggak fair kan, karena semua tidak tertera di dalam kontrak gitu. Jadi memang itulah budaya label yang gue nggak bisa salahin, tapi kan Ya. karena memang semua kan UUD ya, ujung-ujungnya Ujungnya duit ya. gitu. Berarti memang akhirnya ya Semesta Records menangkap lu, yang dimana di situ juga memang ada gue juga di situ. Ya. Jadi Lo yang menangkap gue sebetulnya. iya. Jadi memang gue melihat lu tuh dulu ya. Ya. Selain lu juga punya suara yang memang punya kualitas, tapi juga yang menarik buat gue tuh adalah lu juga songwriter. Nah, buat gue di Indonesia, apalagi di tengah maraknya musisi cover ya, Ya. yang menyanyikan lagu-lagu orang lain, singer songwriter tuh penting banget sih di era sekarang ya. Karena satu, biasanya si penyanyi akan lebih bisa menuangkan isi hatinya dia lewat lagu yang dia tulis Ya, kan. ya. Dan jadi secara penjiwaan juga kan pasti akan lebih dapat. Tapi dapat ya. Terus ya sebenarnya gue berharap juga kalau singer songwriter kan berarti kan secara royalti juga harusnya bisa lebih banyak ya, Iya. kalau misalnya lagunya happening dan lain-lain ya. Dan sebenarnya juga Ryan Pono ini lu juga bikin lagu di Pastu juga bikin kan berarti? Iya, bikin dong. Lagu yang mana tuh? Lagu yang Tanya Hati. Oh, Tanya Hati lu ya yang bikin Tanya ya? Hati. Tanya Hati itu lagu gua. Itu meledak banget tuh lagu itu ya. Iya, Tanya Hati sama Apalagi waktu dinyanyiin sama siapa? Ziva. Sama oh iya Ziva ya. Di Idol Waktu ya. di Idol ya. Itu Iya. kan viral lagi ya. Iya. Terus Itu waktu gua masih jadi vocal directornya Idol. Idol ya? Heeh. itu emang lo yang nyuruh apa gimana? Enggak ya? dong, enggak yang pilih yang pilih lagu kan Gua kirain biar lagunya RCTI. meledak lagi. Yang pilih lagu RCTI kan. Dan Oke. ada beberapa lagu lagi di dalam album gitu. Oke. Jadi memang Mayoritas dalam memang album dari itu gue. dari awal lu membentuk Pasto juga memang lu sudah menjadi songwriter juga berarti ya? Iya. Dari album pertama juga udah yang waktu masih berempat. Masih berempat ya? Iya. Oh, lagu yang mana tuh, Mu? Lagu yang ada yang nggak jadi single ya beberapa Oke. ya. Sekitar 3 laguan lah. Oke, itu yang benar-benar R&B banget kan Iya, di yang album itu ya? R&B kering lah pokoknya. Kering ya? Kering. Nah, Kayaknya sebenarnya album itu kayaknya terlalu cepat rilisnya album itu kayaknya. Kalau album itu rilis di era sekarang, gue rasa sih terlalu maju ya albumnya. terlalu maju albumnya, akan skena banget kayaknya kalau rilis. Waktu itu tuh waktu zaman Pasto dulu yang waktu ini gua penasaran juga nih. Di waktu berempat, waktu itu berarti yang produce itu berarti almarhum ya, Bung Glenn ya? Bung Glenn, kakak Glenn, Kakak Glenn ya? Glenn Fredly. Gimana lu rasanya kerja sama kakak Glenn saat itu? Kebetulan juga Bung Glenn juga salah satu panutan gua juga sih. Iya, iya. Sebagai musisi dan aktivis ya. Dia kan banyak bergerak dalam banyak hal ya Banyak di isu musik ya. Iya. Dan dia termasuk yang memperjuangkan Ambon menjadi kota musik juga kan? Iya, sangat. Gimana, Bung? Lu apa yang lu ingat dalam pikiran lu, dalam kenangan lu saat itu kerja sama Bung Glenn? Pasto ketemu Glenn itu 2003 awal. Oke. 2003 awal atau 2002 akhir, gue lupa ya, 2003 awal kayaknya. Nah, itu adalah momen pertama kali Glenn seperti, ya dia kan juga berangkat dari era-era musik ya, Babyface, Boyz II Men, Tevin Campbell ya. Terus jadi dia benar-benar ngelihat kita waktu itu kayak merasa ini anak-anak dari mana aja gitu loh. Lihat kita nyanyi harmonisasi zaman ya waktu itu kan kita kan spiritnya Boyz II Men banget ya. Jadi dia waktu itu langsung dulu ikut gua aja deh. Oke. Masuk manajemen gua karena waktu itu kita masih terlibat sama manajemennya Bung Kris Patikawa tuh. Oke. Antero Bagus. Ya. Nah, yang gue rasain setelah kita gabung sama Glenn, terus waktu itu workshop kalau bikin lagu, kalau bikin demo tuh masih di rumah dia yang di kontrakan dia di Dapur Susu Fatmawati itu jadi base campnya anak-anak circle-nya dia lah gitu. Waktu itu ketemu dia juga awal-awal dia baru mau rilis album Selamat Pagi Dunia. Wah, yang meledak banget tuh ya. Yang meledak banget itu. Jadi
Yang ada Januari ya? Yang ada Januari. Jadi kita juga, gue juga cukup jadi saksi juga bagaimana dari album kita jadi saksi juga bagaimana Glenn juga waktu itu berjuang struggling dari album pertama dan kemudian album kedua yang nggak gitu semeledak Selamat Pagi Dunia kan, dan akhirnya Selamat Pagi Dunia ternyata bisa diterima dan pecah banget gitu kan, jadi rekor di mana-mana gitu. Nah, kita harus bekerja sama seorang Glenn yang waktu itu ternyata lagi sibuk juga. Terjadilah banyak dinamika lah gitu. Jadi yang namanya kita nyiapin satu album tuh, nyiapin dari 2003 baru rilisnya 2007. Gila. 4 tahun karena Glenn waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Terus bener-bener juga Pas tuh berapa tuh 4 tahun ya? 2007 ya, dari 2003 disiapin. 2003 disiapin, rilisnya baru 2007 gitu. Jadi banyak banget cerita yang nggak bisa gue lupa lah sampai sekarang. Bagaimana Glenn juga menyiapkan waktu dengan segala daya dan usaha dia, dengan segala kekurangannya juga gitu. Buat gue Glenn Fredly adalah pintu masuk untuk gue dan teman-teman Pasto bisa punya karir di industri musik Indonesia gitu. Oke, pesan apa yang paling lo inget yang Bung Glenn tuh kasih ke lo? Kan pasti ada dong, ada momen-momen lu ngobrol kan? Ya. Pesan apa yang nggak pernah bisa lu lupain? Mungkin narasi-narasi ini sekarang udah jadi common ya. Oke. Tapi di zaman-zaman itu gue rasa nggak ada yang bicara mengenai ini. Dia selalu bicara, kalau gue hari ini ada di posisi ini dan gue melift up kalian, one day kalau kalian sudah ada di posisi yang benar, jangan lupa untuk angkat yang lain. Gitu ya? Itu. Oh, dalam juga tuh. Dalam. Ya. Entah suasana hati dia kayak apa waktu itu, entah dia benar-benar minit apa enggak. Yang gue tahu, gue cuman menemukan kata-kata itu dari seorang penyanyi rockstar saat itu, yang kulitnya sama kayak gue, yang waktu itu muncul di tengah-tengah laki-laki yang semua kulitnya putih, cute, manis. Tiba-tiba muncul Glenn Fredly dengan spirit akar rumput banget menurut gue. Tapi dia membawa musik yang hari itu justru berbeda banget dari yang lain. Sangat urban ya? Sangat urban, lo bayangin. Ya. Lu bayangin kalau Malik itu rilis album pertama tuh 2000 berapa? 2008. Enggak dong. Malik 2006. 2003 2004. Sorry, 2004 ya. Tahun 98 Glenn Fredly udah merilis album yang udah jauh lebih visioner. Gitu maksud gua. Sudah dengan pop, jazz, yang itu. Funk. Iya. Album keduanya juga sesedap itu. Gitu. Jadi one of a kind. Iyalah. Kakak Glenn itu. Bagaimana dia membuat lagu-lagu yang manis, jahat. Itu meluluhlantakan. Gua nggak menemukan lagi sih figur kayak dia. Meluluhlantakan hati banyak. Ya. Wanita ya pasti ya. Banyak korban. Figur 360 kayak dia, gua nggak menemukan pola pikirnya, cara berpikirnya, cara membreakdown sesuatu, kemudian cara mengeksekusi. Ya. Dan gue yakin semua orang mengidolakan Glenn Fredly. Ya. Dan pioneer. Dia juga sangat mengayomi ini ya, musisi-musisi yang di bawahnya dia ya. Termasuk gua pun beberapa kali juga bertemu dengan Bung Glenn juga selalu dia dengan semangatnya dia ya untuk menjaga ekosistem, tentang industri musik, tentang royalti, tentang kesejahteraan musisi itu luar biasa sih. Sangat. Makanya ketika Bung Glenn gak ada pasti kan kita kehilangan banget dan sangat. Tapi karyanya masih terus hidup kan. Mewangi ya. Terus mewangi. Dan spiritnya harus terus dilanjutkan kan. Ya. Tadi kalau ngomongin Pasto Bung, gue selalu penasaran dengan kenapa sih kalian dari berempat terus jadi berdua dulu. Gue tuh jadi gini, dulu tuh grup vokal yang punya kualitas ya. Karena kan zaman dulu kan sebenarnya nggak banyak juga kan grup vokal, terutama laki-laki ya. Yang setelah ME kan udah nggak ada lagi waktu itu. Maksudnya secara skill ya. Kan kalian gila-gila banget tuh. Berempat tuh. Udah planet lah.
Gila, skill mah ngeri-ngeri deh. Pokoknya gue aja ngelihat gila ini udah ya sekarang udah jadi coach semua ya, udah. Ya karena emang secara kualitas memang di zaman itu emang luar biasa ya, skillnya dalam bernyanyi ya. Apa yang membuat akhirnya kalian dari berempat jadi berdua? Oke, satu itu. Yang kedua, setelah kan Pasto kan tetap ada nih sampai sekarang nih. Apa yang lu lihat dari Pasto sekarang? Itu gue perlu juga minta pendapat lu sih, karena kan Pasto kan identik dengan Ambon ya. Iya. Timur ya. Dengan timur ya, dengan di mana orang timur tuh, kalau siapa yang bilang waktu itu ya? Ambon itu kalau dibalik isinya New York katanya. Kalau dibalik itu udah Amerika. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, musisi-musisi timur itu ya, dari timur, Ambon dan sekitarnya, itu DNA R&B-nya tuh kental sekali Bang. Soul-nya, jazz-nya Soul, jazz. Ya dari zaman dulu kan kita lihat ada Chris Kayahatu ya. Iya. Terus Utha Likumahua. Iya. Bahkan band jazz pertama di Ambon udah ada dari tahun 22, Bro. 1922. Jadi memang sudah talentanya itu tuh memang udah dari lahir ya. Mungkin dari sejak dalam perut kali ya. Lu udah pada nyanyi semua ya. Tapi emang gue selalu happy sih kalau kita manggung di Ambon ya, atau di Timur lah, Indonesia Timur ya. Itu kita kalau nyuruh mereka nyanyi nggak ada yang false, Bro. Kalau perlu pecah suara kan. Kadang-kadang dipecah suaranya. Benar-benar itu gue ngerasa harmoninya tuh luar biasa. Terus merdu semua yang nyanyi. Udah nggak ngelihat dia kerja apa gitu ya. mau yang jaga, mau security istilahnya. Itu pasti sore bagus. Gitu. Jadi tetap setiap minggu nyanyi di gereja dia pasti kan. Betul, makanya talentanya luar biasa ya orang-orang timur itu ya. Nah, yang lu lihat apa, Bung? Atau yang pertama dulu deh, kenapa berempat dari berdua dan akhirnya harus dari 4 jadi berdua waktu itu karena memang proses drama dan dinamika dari 2003 sampai 2007 itu cukup memakan tenaga ya. Cukup memakan tenaga. Akhirnya setelah kita rilis album 2007, justru kita waktu itu memutuskan untuk pindah manajemen dari manajemen Glenn ke manajemen perorangan lah waktu itu. Nah, setelah kita pindah ke manajemen perorangan itulah yang terjadi terjadi pengkurasian lah, gitu. Karena memang waktu itu ada beberapa drama yang menyebabkan akhirnya Bayu Risa ya? Bung Olop dulu, Rudolf Olop, yang gede, mundur duluan. Yang suaranya tinggi itu. Yang suaranya tinggi itu, lead vokalnya lah ya. Kalau di Boyz II Men tuh wanyanya lah gitu. Dia mundur duluan. Gue gak mau bilang mundur, nanti dibilang membelokkan sejarah ya, dikeluarin lah. Gitu. Yang ngeluarin siapa? Si manajemen baru ini. Beserta sepertujuan kita juga. Gitu. Alasannya? Adalah alasan-alasan yang cukup, menurut gue juga cukup masuk akal lah. Terus akhirnya gak lama setelah itu terjadi drama lagi, Bayu cabut. Nah, akhirnya berjalanlah gue berdua. Dan memang waktu itu terjadi konflik bahwa gue dan Milto dianggap gak membela mereka lah. Gitu, kenapa sih mau terpecah gitu. Itulah drama-drama yang terjadi pada waktu itu. Nah, akhirnya terjadi lagi konflik bisnis lah ya bisa dibilang ya, antara gue sama Milto gitu. Akhirnya gue cabut tuh 2011 gue cabut. Efektifnya menyelesaikan kontrak-kontrak semua 2012 gue cabut. Nah, setelah itu kan gue cabut, ada pengganti gue. Milto masih ada tuh. Nggak lama. Kalau nggak siapa? Rio ya? Mario Tagalung. Teman gue di itu dulu teman main gue di main bola dulu di Ciledug juga. Dia kan rumahnya di Ciledug. Dia rumah anak Ciledug juga, benar ya. Mario Tagalung. Nah, setelah Mario Tagalung masuk, akhirnya sekitar 2015 kalau nggak salah mereka berkonflik lagi tuh Pasto sama label. Oke. Akhirnya sangat disayangkan karena label waktu itu
dalam tanda kutip sudah mematenkan nama si Pasto, ya? Pasto ini secara hukum. Akhirnya begitu mereka keluar dari label itu, mereka harus ninggalin nama Pasto. Mereka ganti nama lah waktu itu. Nah, Jadi pas kan? jadi Pascal. Kayak Pasto, pas kan? Oh, jadi apa? Pascal. Apa tuh? Pasir Kaliki tapi Nggak tahu, pas kali gitu. Hah? Pokoknya Oke, ganti nama Pascal. jadi Pascal. Nah, Oke. setelah itu gue cukup kecewa juga waktu itu. Kenapa lu Pasto itu kan artinya itu warisan sejarah perjalanan kita bareng-bareng lah. Kenapa bisa lu tinggalin di tangan orang yang tidak terlibat pada sejarah itu? Walaupun secara hukum kan, kalau apalagi sekarang ini, gue kasih informasi sedikit ya. Hak itu sekarang ini, kalau nama mematenkan namanya, kalau kita nama itu belum pernah terdaftar, kemudian kita patenkan gitu, terdaftar atas nama kita, itu resmi tuh, kita punya hak. Tapi itu kan masanya setahun ya. Begitu setahun kita mau perpanjang nggak bisa, karena yang bisa perpanjang itu ternyata hanya orang yang terlibat di dalam perjalanan nama itu. Misalnya ada The Massive, ada yang mendaftarkan gitu, belum ada yang mematenkan, ada yang matenin gitu, bisa. Tapi tahun depan udah nggak bisa matenin lagi, karena cuma kalian yang bisa mematenkan itu. Karena secara histori juga jejak digital dan ya, jejak dan lain-lain. Nah, prinsip ini yang gue pegang dari dulu. Walaupun secara hukum lo mungkin oke, lo menang, tapi secara perjalanan ada hal yang harus diperhitungkan. Itu lo punya bukti, banyak bukti. Iya dong, itu kekecewaan gue waktu itu. Kenapa lo akhirnya menyerah? Udahlah, akhirnya Melto sama Mario cabut. Label ini nggak mau berhenti memonetize nama Pasto ini kan. Akhirnya di audisi lah, ada dua anak muda gitu. Lo tetap merhatiin berarti ya? Maksudnya tetap ngintip-ngintip gitu? Ya lumayan, karena dari sosial media kan gitu. Dua anak latar belakangnya anak-anak Batak lah, Simbolon beradik kakak tuh. Jadi timur dan barat ya? Timur dan barat, iya kan. Sister of Music nih, dari music gitu. Jadi, nah menurut gua, kalau pertanyaan lo tadi gimana Pasto hari ini, ya terlepas dari bagus apa enggak, itu di luar kapasitas gua. Relatif ya? Relatif. Ya. Tapi yang pasti Pasto yang sekarang sudah tidak mewakili DNA dan spirit Pasto zaman gue. Jauh. Mamski. Angkat dulu. Ibu Ratu. Angkat dulu ntar. Jangan. Oh jangan. Ngapain? Nanti takutnya suruh tidur di luar kan. Jadi lo anggap. Jadi gua anggap sudah tidak mewakili lah. Udah nggak mewakili DNA awal Pasto itu berdiri dan berjalan. Tapi bukan berarti lo bilang jelek atau jelek ya, maksudnya? Enggak, bukan. Itu kan relatif ya. Itu kan pendapat. Ya, itu kan selera ya. Selera ya. Ya. Oke. Kalau nih ada kesempatan lagi misalnya nih ya, Pasto reuni nih, lu gimana? Lu mau nggak? Dengan formasi asli nih. Kalau ada kesempatan kita kan, gua asal nanya aja. Ini kan sudah banyak hal yang harus dipertimbangkan kan. Gua kan sekarang juga lagi berjuang nih untuk bisa membangun karir musik solo, brand image solo gua gitu, masih ongoing nih. Kalau once sudah mencapai di titik yang gua dan semesta sama-sama merasa udah achieve nih gitu, gua mau membuka diri untuk reuni. Karena reuni jadi punya arti. Jadi ini ya, jadi apa? Jadi selebrasi kan? Selebrasi dan juga satu hal yang bisa dirayakan beneran. Iya, gitu. Tapi kalau sekarang gue lagi bangun karir solo, lagi berjuang, terus reuni hanya semata-mata mungkin demi cuan gitu ya. Menurut gue jadi celamitan aja sih. Momentumnya juga kurang pas. Momentumnya juga jadi kurang oke gitu. Jadi memang kalau sekarang mungkin belum kali ya. Belum. Oke. Ini tapi menarik ya. Ini ngomongin soal, ya gue lihat kan lu memang sangat kental sekali DNA R&B lu sangat kental ya.
Yang mempengaruhi lu tuh siapa, Bung? Yang sampai akhirnya lu, wah ini musik gue. Karena sebenarnya kan kalau orang timur kan juga nggak semua R&B ya. Maksudnya ada yang rock juga gitu loh. Ada yang rock, ada yang lain-lain. Siapa yang membuat lu tuh bisa akhirnya mendengarkan referensi ya? Yang R&B yang memang kental R&B-nya. Ya. Nah, ini sebenarnya nih cukup unik karena gini. Zaman gua SMP itu, SD SMP itu kan musik lagi apa? Nirvana. Lagi ya grunge lagi kenceng banget lah. Punk zaman hari itu kan. Tapi gue dari SD memang gak tahu kenapa ketertarikan gue sama musik-musik penyanyi-penyanyi kulit hitam tuh udah kuat banget. Michael Jackson, Boyz II Men udah pasti. Terus ya Stevie Wonder. Terus ya banyak penyanyi kulit hitam yang akhirnya gue mengkurasi nih. Yang jadi gue banget kayaknya musik yang kalau gue denger bisa berhari-hari, bisa setiap hari. Sampai kasetnya bisa kusut lah kalau gue denger setiap hari kali. Babyface bro. Babyface ya? Babyface itu yang membentuk karakter gue dalam bernyanyi, dalam menulis lagu juga gitu. Dan membangun musikalitas gue di dalam ya taste lah, membangun taste gitu. Ya Babyface juga salah satu singer-songwriter ya? Singer-songwriter, produser. Jadi bahkan dia berhasil di 3 itu ya? Sangat berhasil. Di 3 profesi itu ya? As a singer, produser, songwriter. Dan banyak sekali juga lagu-lagu yang terutama di era 90-an yang 80-90 yang memang lagu R&B ya. R&B. Yang menjadi top chart saat itu ya. Seperti dia menciptakan lagu-lagunya Whitney Houston, Toni Braxton, Tevin Campbell. Siapa lagi banyak ya? Banyak banget. Bobby Brown. Wah, banyak banget TLC. Jadi kalau kalian pecinta R&B ya di era 90s, lagu-lagu yang hits yang diputar di radio, di MTV itu hampir semua ciptaannya Babyface ya. Babyface, dan dia benar-benar bisa dibilang yang seperti membawa entitas musik baru di warna R&B kan. Gitu loh. Kalau dulu kan ada ya katakan Motown ya. Motown, Kool and the Gang dan kawan-kawan gitu. Tiba-tiba Babyface hadir dengan sesuatu yang sweet, yang manis, tapi yang gombal, lirik gombalnya dia kan. Tapi tetap ada jedek R&B-nya tetap terasa gitu loh. Dan cara bernyanyi juga yang banyak mempengaruhi penyanyi-penyanyi lain di era itu kan. Yang gitu-gitu kan. Bahkan sampai Whitney Houston pun juga banyak mengambil tekniknya dia. Banyak terpengaruh dari Babyface. Gue sempat ketemu sama Babyface waktu itu. Itulah kurang ajarnya lo. Jadi sebenarnya kan jadi Ryan itu menjadi vocal directornya The Massive juga di album ke-7 ya, Time ya. Ryan kaget, kok gue juga bisa nyanyi seperti itu. Ternyata kita sama-sama punya referensi yang sama waktu kecil. Maksudnya Babyface juga jadi salah satu musisi atau musik penyanyi, hero lah ya. Musik hero juga. Jadi pas kita kerjasama waktu itu kayak nyambung ya. Langsung klik ya. Langsung klik. Mungkin kalau lu direct vokalis yang lain mungkin nggak akan senyambung. Belum tentu ya. Belum tentu karena ya susah sih menemukan yang sefrekuensi sama gue, jujur sih susah. Penyanyi band ya? Penyanyi band ya, ngomongin penyanyi band. Ngomongin penyanyi band ya? Nggak ada kayaknya bro. Nggak ada. Jadi memang latar belakang gua juga ternyata bisa nyambung sama Ryan karena referensinya hampir sama. Walaupun gue mendengarkan banyak musik ya. Tapi ketika di album Time itu kita kerja bareng, banyak istilahnya suasana nuansa yang mendorong ke sana. Dan waktu itu gue bisa mengaplikasikan apa yang lu pengen kan. Secara tulus gitu ya. Ya, jadi bukan yang dibuat-buat. Bukan yang dibuat-buat kan gitu. Ya mungkin ya nggak ada kali ya bandnya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada kalau vokalis band, nggak ada lah. Nggak ada vokalis band nggak ada. Kalau penyanyi solo banyak. Penyanyi solo banyak. Nggak ada. Dan gue rasa selera dan taste itu, frekuensi itu yang menjadi hal yang paling fundamental. Akhirnya kita bisa kerja sama gini ya. Gitu ya. Wah, oke.
Tadi ngomongin soal referensi. Nah ini kita ngomongin soal industri musik hari ini nih, Bung. Ya. Apa yang lu lihat, Bung? Industri musik hari ini seperti apa, Bung? Gue mau lihat dari kacamatanya Ryan Pono nih. Kalau bicara dari bicara karya aja dulu lah ya. Hari ini sudah terjadi bisa dibilang revolusi lah. Bagaimana generasi hari ini tuh bisa apa ya? Bisa menjadi jago dalam waktu yang instan gitu loh. Bisa bikin lagu yang sedap, umurnya masih muda-muda banget. Bisa bikin musik juga yang lumayan sangat advance menurut gue ya. Itu ya, dibanding dengan era kita ya. Bicara karyanya dulu sudah kemajuannya sudah sangat pesat gitu, dan bicara juga mengenai industrinya juga sudah banyak berubah kan, budaya industrinya kan gitu, bagaimana sebuah hits bisa tercipta gitu, bagaimana katalog-katalog yang menjadi hits, yang menjadi viral juga sudah sangat berbeda gitu loh, cara-caranya dengan zaman kita dulu kan. Jadi menurut gua sih sudah sangat berbeda sih industrinya, itu aja sih. Kalau mau ngomong kemajuan industri ya. Tapi menurut lu sudah bisa menjadi profesi yang dipilih sama kan kalau zaman dulu kan profesi itu kan kayak seperti dokter, pilot gitu ya, arsitek. Nah, musisi itu udah menurut lu udah layak belum dipilih sebagai profesi di era sekarang? Kalau anak gue mau jadi musisi, gue pasti akan bilang dia, lo sekolah dulu sampai kelar deh. Jadi once kalau lo di main musik nggak works gitu, lo bisa menjalani pekerjaan yang sesuai disiplin. Artinya gini, siap nggak siap nih akhirnya tergantung mental. Tapi kalau kita bicara mental kan berarti memang ada hal yang memang masih menakutkan gitu loh. Jadi kalau dibilang udah pantas, menurut gue belum. Belum ya? Belum. Kalau anak gue disuruh berjuang kayak gue sih, gue kayak deg-degan juga bro. Gitu. Jadi kalau kita kan main musik dulu, benar-benar main musik tuh untuk hidup ya. Bagaimana kita menggali kegelisahan, menggali kesulitan-kesulitan hidup jadi karya gitu. Tapi kalau anak-anak hari ini kan, musisi-musisi sekarang kan banyak yang dari lahirnya udah ketawa nih. Gitu, karena memang lahir dari keluarga-keluarga yang sudah mampu dan berkecukupan gitu. Makanya musik yang lahir itu adalah musik-musik yang sudah sangat eksplorasinya udah tinggi gitu, karena mereka udah nggak mikir lagi kan. Nggak mikir gimana cara lagu ini laku, gimana caranya lagu ini bisa masuk ke pelosok-pelosok, mereka udah nggak mikir. Bikin lagu aja, jadi hanya anomali kan. Banyak pilihan yang bisa dipilih sama pendengar. Akhirnya yang viral ya nggak ada formulanya gitu. Jadi kalau mau ditanya sudah layak apa belum jadi profesi, belum lah. Belum ya? Belum, karena belum ada kepastian. Kita kayaknya harus baca pertanyaan netizen dulu nih, Bung. Ya. Ini dari Dwiki Marsal nih, netizen nih. Pertanyaan buat Bung Ryan. Ya. Kalau boleh milih, lebih enak jadi penyanyi atau jadi vocal director? Jadi penyanyi lah. Jadi penyanyi. Passion gue sebenarnya nyanyi. Gue kan jadi vocal director ini kan juga bisa bilang kecemplung bro. Gitu ya? Kecemplung karena tahun 2005 waktu itu gue masih sering kerja bareng, workshop, bikin musik, bikin lagu sama DJ Sumantri waktu itu. Sama DJ Sumantri, terus dia mungkin melihat, dan zaman gue rekaman lagu Buktikan lah waktu itu. Ya. Lagu Buktikan tuh sama Dewi Sandra. Sama Dewi Sandra ya. Dan kayaknya waktu itu mungkin Sumantri melihat ada potensi gue untuk menjadi vocal director nih. Dan akhirnya dia ngajak gue, bro, jadi gue ada project nih, lo yang vocal direct ya. Wah lu gila. Tahun berapa tuh? 2005 apa 2006? Oke. Ini direct siapa? Ada, udah lo tenang aja udah. Waktu itu gue budget, gue inget banget pertama awal dibayar tuh 800.000. Oke. Udah gede zaman itu tuh? Udah gede. Dan lo tau gue direct siapa men? Siapa? Gue direct penyanyi Malaysia Anwar Zain. Ih, gue kemarin baru ketemu. Nah, di Malaysia. Iya makanya gue liat lo foto sama dia. Wah, itu salah. Living legend itu. Living legend tuh.
satu-satunya penyanyi, salah satu atau satu-satunya penyanyi Malaysia yang diundang di Grammy Award kan. Gue direct dia waktu itu. Wow. Bukan hanya direct, tapi gue bikin guide vokal buat dia. Lagu apa tuh? Ingat ya? Aduh, gue lupa ya. Jadi waktu itu dia bikin album. Bikin albumnya di Jakarta. Arrangernya tuh ada Opung, Irwan Simanjuntak, sama ada teman-teman beberapa gitu. Dan waktu itu ada beberapa lagu yang sudah sempat di direct sama Irfanat. Mungkin karena dia mau ada beberapa warna berbeda, akhirnya gue yang direct dia waktu gitu. Jadi setelah itu, karena waktu itu Pasto juga, gue bilang dari 2003 ke 2007 itu banyak tersendat-sendat gitu, akhirnya gue jadi inside job lah tuh, vokal director. Setelah itu keterusan lah Project Sumantri kan waktu lumayan itu sama ya. Sony, sama siapa gitu, range bayarnya dari 600 sampai 800 ribu. Nah itulah yang menjadi mengisi. Kalau sekarang berapa Bung? Kalau boleh tahu. Mahal pasti ya? Mampu lah kalian. Asik. Enggak lah, ya sekarang ya rate-nya. Tapi sekarang gue udah mulai ngurangin untuk vokal director. Karena lu kan udah mulai fokus tampil ya di depan ya. Karena kan sebelumnya kan lu banyak di balik layar, sekarang gitu. Lebih banyak tampil di depan. Iya, apalagi kayak pencarian bakat gitu udah nggak terlalu gue ambil tuh gitu. Kadang-kadang ngeliat mereka nyanyi di panggung, gue suka bergejolak sendiri kan, aduh beta kapan ya kan. Gitu. Oke, satu lagi deh. Oyops nih, dari Oyops. Gimana terbentuknya Pasto? Konon katanya ada Glenn Fredly yang ikut membantu Pasto. Itu tadi udah seperti obrolin ya. Bener ya berarti ya? Terbentuknya awal terbentuknya dulu Pasto itu dulu namanya Antero Black. Antero Black, kenapa Antero Black? Karena manajemen Antero bagus. Bukan Antero Boys ya? Punya ada ya Antero Boys ya? Nah, ini. Jadi waktu itu Antero Boys kan grupnya Judika tuh. Oh iya. Pokoknya kalau di kafe itu terkenal Antero Boys. Yeah. Antero Boys keluar dari manajemen Antero bagus. Kalau zaman sekarang siapa tuh kalau yang grup? Mereka diganti nama jadi Penta Boys. Oh, Penta Boys. Itu dulu terkenal. Antero Boys. Keluar dari manajemen Antero bagus, ganti nama jadi Penta Boys. Nah, si Antero bagus ini, manajemen ini, mereka mau mengisi kekosongan grup vokal di Antero bagus waktu itu. Akhirnya dicarilah anak-anak Ambon Antero, jadi narasinya Black kan, Antero Black. Gitu. Dan gue juga jadi salah satu personil yang diajak untuk menggantikan seseorang waktu itu. Jadi sudah terbentuk dulu baru ketemu sama Bung Glenn. Udah terbentuk 2002 tuh, akhir ketemu Glenn kita 2003. Waktu itu Glenn main ke kantor Antero bagus. Karena waktu itu Bung Kris kan istilahnya menjadi figur yang dihormati, Kris Patikawa di figur dihormati penyanyi Indonesia Timur lah. Oke, ini lebih jelas nih penjelasannya. Gitu. Oke, Bung, lu kan udah bikin album nih. Ya. 40. Ya. Harapan lu di album ini apa, Bung? Kan ini umur 4 di judul album 40, di usia lu yang ke-40 juga. Apa yang lu harapkan dari album yang lu rilis? Ya harapan paling sederhana yang pasti kalau kita udah berkarya dengan effort, dengan hati gitu, dengan tulus gitu ya, harapan besarnya sih mudah-mudahan album ini bisa diterima, bisa bunyi lah gitu ya, dan bisa juga membentuk atau mengembalikan identitas seorang Ryan Pono yang sebenarnya, identitas musik, kemudian karakter lagu-lagunya gitu. Mudah-mudahan lagu-lagu gue bisa apa namanya ya, bisa jadi blueprint baru lah buat industri, bahwa hari ini industri punya satu lagi pilihan album R&B yang bisa dibilang sangat personal, karena berangkat dari perjalanan gue dari musik 90-an gitu ya, bagaimana gue kemas menjadi sebuah album yang juga sangat relate, dan gue yakin bisa mewakili teman-teman yang denger kok gitu. Jadinya makanya kalau belum denger ya denger gitu. Album 40 di semua lagu yang mau yang terbaru apa yang mau dirilis di album 40 ini? Lagu kan yang udah rilis tuh berarti kan pertama tuh apa? Cinta dari Timur, Cinta dari Timur. Kedua, terus kan Mulai Kesepian, Terus lagu remake Utha Likumahua Puncak Asmara, Terus lagu buat bokap gue tuh Hilang, Dan yang
lagu terakhir dari album ini yang mau rilis. Lagu terakhir yang akan jadi single dari album ini akan rilis Ngantuk di akan rilis gula kayaknya. Akan rilis di Oktober kayaknya lah. Akhir September itu Hidup 2 Kali. Hidup 2 kali ya. Judul Hidup 2 Kali. Itu yang Lagu yang lu suka juga. Yang babyface banget ya. Babyface banget. Hadir situ ya. Hadir. Oke, berarti sudah 5 single dan menurut gue itu ya bukannya karena gue ini ya, maksudnya yang ada di Semesta juga, tapi dari awal gue mendengarkan album 40 itu cepat atau lambat akan menjadi satu album yang diingat sih, karena sudah Legacy cukup ya, sudah cukup lama ya gue tidak mendengarkan album pop R&B yang seperti itu ya, yang bunyinya seperti itu. Iya. Ya terakhir gue mungkin ya gue denger ya ada di era Bung Glenn ya. Iya. Dan gue melihat juga album itu bisa menjadi satu album yang punya tempat lah. Amin. Mudah-mudahan bisa diterima, dan buat gue juga lagu itu nggak ada kadaluarsanya. Iya dong. Akan terus bisa diputar kapanpun, jadi Bisa meledak kapanpun. ya soal hits atau enggak itu menurut gua hal yang sudah di luar dari Kendali kita. Kendali ya, maksudnya di luar dari proses rekamannya sih. Iya. Proses produksi itu udah beda banget. Jadi gua lihat album itu akan punya tempat, dan gue berharap memang itu benar-benar kejadian ya. Amin. Amin. Oke, Bung. Ya. Sepertinya sudah cukup panjang obrolan kita. Udah berapa lama nih? ngantuk kayaknya ya. Sejam ya. Sejam ya. Cukup lah untuk cerita tentang bagaimana perjalanan merangkum ya. Jadi terima kasih Bung. Thank you. Sudah hadir di The Rap Show yang pertama setelah vakum selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Di new era ini dengan peralatan yang pastinya lebih proper ya. Mic-nya keren, Shure dari Suara Bangun Solusi. Ngambilnya di The Sound, di Melawai ya kan. Sedap. Masuk tuh barang. ini juga keren nih, headphone-nya juga keren. Ini sengaja dipakai padahal nggak ada bunyinya. Ada ya. Ada dong. Ya, pasti terima kasih. Sukses buat Bung Ryan dengan rencana-rencananya. Thank you, bro. Melambung terus. Amin. Pokoknya terus bikin karya yang bagus. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sukses Pokoknya- buat The Massive. Amin. Buat tour Eropa ya. Ya, US, UK dan US, UK dan World Tour lah. World Tour. sadis. Sukses Mohon juga dah, buat mohon dah. Semesta Records. Amin, Mudah-mudahan amin, Semesta amin. bisa jadi label yang game changer ya. Ya, Gitu, dan ya mudah-mudahan persahabatan kita, kerjasama kita bisa jadi berkat buat amin. banyak orang. Menjadi manfaat banyak orang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Thank di you, guys. The Rap Show berikutnya.